Yang terkasih, kita kadang mendengar atau mungkin mengalami sendiri mimpi buruk. Kalau mimpi buruk kita bertanya, wah, ada apa ini? Bahkan ada orang yang terus-menerus bermimpi buruk, bagaikan dihantui masa lalu, entah karena mengalami kegagalan, penderitaan, atau melakukan hal yang buruk seperti kejahatan yang membuat orang lain sengsara, hingga ada rasa bersalah. Di situ orang bisa terpaku pada masa lalu, entah karena marah, takut, atau menyesal, hingga orang disebut tidak move on, tidak beranjak untuk menjadi lebih baik, menyongsong dan merangkai masa depan, entah dengan berusaha atau bertobat, tetapi tetap tinggal pada masa lalunya. Pengalaman traumatik yang menjadi mimpi buruk itulah yang sering kita saksikan juga dalam film-film Hollywood tentang veteran yang pulang dari medan perang yang dahsyat. Dengan pengalaman mengerikan berhadapan dengan nilai kemanusiaan. Misalnya di dalam suatu film, beberapa veteran perang hidupnya menjadi kacau karena dihantui pengalaman negatif yang menjadi mimpi buruk. Misalnya salah menembak anak kecil. Orang tak move on, tak beranjak, tak berpindah, tapi tetap berpijak pada masa lalu. Itulah yang dialami oleh Herodes yang telah membunuh Yohanes Pembaptis secara semena-mena karena telah berjanji di depan umum. Padahal sebenarnya Herodes tak harus memenuhi janji tersebut karena ia adalah seorang penguasa otoriter. Tetapi mengapa karena gengsinya ia membunuh Yohanes juga? Padahal ia masih melindungi Yohanes selama ini dari Herodias karena mengalami bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan suci. Keputusannya untuk memenuhi permintaan Herodias lewat anaknya itu bisa jadi membuat Herodes dihantui rasa bersalah, penyesalan yang luar biasa, tetapi tanpa diikuti pertobatan. Maka sewaktu mendengar berita tentang Yesus yang mempunyai kuasa luar biasa serta memiliki hati yang penuh belas kasih, Herodes takut jangan-jangan ia adalah Yohanes Pembaptis, karena sifatnya seperti Yohanes, punya kuasa tetapi juga tanpa dendam, malah penuh belas kasih. Biasanya pada orang-orang yang menyesal tanpa bertobat ada pikiran-pikiran paranoid, takut, marah. Yang luar biasa di sini, Herodes percaya pada kebangkitan orang mati, bahwa Yohanes yang dipenggal kepalanya bangkit dari mati. Herodes adalah gambaran pribadi yang tidak move on, orang yang menyesal tetapi tidak bertobat saat mengalami pengalaman negatif, tetapi tetap berpijak pada pengalaman negatif masa lalu, bahkan malah makin menjadi kejam. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah sahabat dan saudara Yohanes Pembaptis. Tentu terpukul dan sangat sedih saat Yohanes dibunuh. Kesedihan ini tidak menghalangi Yesus untuk move on, berjalan terus, berpindah, bergerak maju. Yesus selalu beranjak menatap masa depan yang telah direncanakan oleh Allah dan harus diwujudkan. Ia tak mau berpijak pada pengalaman kesedihan akibat Yohanes Pembaptis. Yesus terus berkarya, mewartakan Injil, berkeliling berbuat baik. Yesus adalah pribadi yang move on, beranjak terus mewujudkan rencana dan cita-cita yang telah Allah canangkan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pernah mengalami pengalaman negatif dengan kadar yang tentunya berbeda-beda. Bahkan mungkin ada orang yang mendapat pengalaman traumatik. Ada yang tetap tinggal berpijak di masa lalu bagai Herodes, hingga nasihat dan kiat apapun tak menyebabkan ia meninggalkan mimpi buruk tersebut. Tentu ada banyak juga orang yang berhasil beranjak
berhasil move on, berhasil menatap masa depan, bergerak, berpindah dengan lebih baik karena percaya bahwa dalam Yesus selalu ada jalan. Yesus mengajak kita semua untuk selalu move on, bergerak terus, maju, beranjak dari masa lalu yang buruk, berpindah ke masa depan yang lebih baik kalau mengalami pengalaman negatif. Justru pengalaman buruk bisa dijadikan jalan jika diterima dalam iman, menjadi salib yang adalah jalan menuju keselamatan. Karena tak ada mahkota tanpa salib, tak ada kebangkitan tanpa kematian Yesus. Marilah kita tempatkan pengalaman negatif kita, kita serahkan pengalaman-pengalaman buruk kita dalam tangan Tuhan yang penuh belas kasih. Kalau kita tak bisa move on karena tak mampu memaafkan masa lalu, tak bisa menyesal yang diikuti dengan pertobatan, mari biarkan Yesus yang belas kasih berkuasa memaafkan kita, dan bersama-sama dengannya kita beranjak menuju masa depan yang lebih baik.